ingin saya cita-citakan keluarga saya menyadari bahwa Islam itu adalah jalan kebenaran, itu adalah sesuatu hadiah yang luar biasa yang selama hidup saya yang saya terima gitu. Jangankan untuk bulan Ramadan, untuk mereka keluarga saya sadar saja bahwa Islam itu adalah jalan yang benar, itu adalah sesuatu hal yang. Assalamualaikum Afifah, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kasih mic-nya ke sana. Assalamualaikum Safia. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Safia ini aslinya dari Timur Leste yang juga baru beberapa bulan yang lalu kita syahadatkan, alhamdulillah. Nah, yang ini adalah pemirsa sudah tahu, kita syahadatkan sekitar 2 minggu yang lalu di pesantren kita, saudari Khonsah atau Sri Mande ya, Sri Mande ya, Sri Menda Marbun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya panggil Khonsah aja ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak sekalian, pemirsa An-Nabat TV dan juga sahabat-sahabat kita di FB dan juga di Instagram, mereka hari ini sedang menunggu ya testimoni kalian, bagaimana perasaan kalian untuk pertama kali menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Mungkin saya awali dari Khonsa dulu nih ya. Khonsa boleh cerita, kan baru 2 minggu masuk agama Islam, tiba-tiba sudah masuk bulan Ramadan dan langsung menjalankan ibadah puasa dan juga melaksanakan sholat tarawih. Gimana kesannya ya setelah masuk Islam 2 mingguan ini? Pertama kali yang saya rasakan bisa Ramadan ini dan bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya bahagia banget bisa melakukan ibadah bareng sama teman-teman, bisa sholat taraweh meskipun nggak bisa di masjid, tapi kita masih bisa ngumpul di pesantren. Yang pertama kali saya rasakan saat hari pertama puasa, rasanya itu senang, hari itu kayak hari berbeda banget gitu. Yang biasanya pagi-pagi tidur jam 4, ini udah sahur bareng. Terus memang sih pas pertama menjalankan puasa itu kayak terasa laparnya, terasa hausnya, tapi tetap bersyukur banget karena ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena penuh dengan pahala. Jadi meskipun masih terasa lapar, alhamdulillah saya masih semangat untuk menjalaninya. Subhanallah. Jadi agak perutnya kurang adaptasi ya, belum adaptasi, jadi terkejut gitu ya. Tapi karena ada niat yang kuat sehingga mampu menjalankan lulus ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Dulu pernah puasa nggak sebelum Muslim? Sebelum memeluk agama Muslim nggak pernah sama sekali ya. Jadi baru kali ini merasakan. Ya. Tapi kalau lapar pernah nggak dulu lapar gitu pernah? Tentu. Lapar tapi bukan niat ibadah ya. Iya. Jadi kalau ini kita lapar niat ibadah sehingga ada kekuatan ya, ada energi yang Allah berikan ya. Kalau Safia, apa yang dirasakan untuk pertama sekali menjalankan ibadah Ramadan itu? Ya, silahkan lihat ke pemirsa sana ya. Yang saya rasakan nikmat di bulan lihat ke kamera sana ini. Itu lagi pemirsa pengen melihat wajahnya Safia ini dari Timur Leste soalnya ya. Yang saya rasakan nikmat di bulan Ramadan ini, dan saya bisa bareng sama teman-teman sholat taraweh pagi-pagi, sahur bareng. Dulu masih agama Katolik itu saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat bersama, sholat berjamaah kayak gini. Ya nggak, mana ada sholat berjamaah. Iya, ya sudah pasti nggak ada lah sholat berjamaah ya kan, namanya belum Muslim ya. Jadi sekarang ini nikmat ya. Kemarin kaget nggak, terasa lapar juga? Iya kaget, ngerasa lapar. Tapi nggak sempat nggak lupa gitu, tiba-tiba mau makan itu ada nggak? Lupa? Nggak ada. Nggak ingat ya, nggak lupa ya? Ya. Tak tahu kalau dalam puasa ya. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau Afifah gimana pengalamannya? Menurut saya ya, kalau yang saya alamin, kita semua pasti pernah merasakan rasa lapar ya dan haus, dan itu bukanlah puasa, tapi tidak makan dan tidak minum gitu. Karena saya dulu banyak kegiatan, jadi hal itu udah biasa begitu. Tapi biasa berlapar gitu. Biasa. Tapi
dulu juga saya nggak ngerti apa sih puasa itu. Yang saya tahu, oh orang-orang hanya tidak makan di waktu siang hari gitu kan. Tetapi setelah saya mempelajarinya, setelah saya belajar melakukannya, ternyata nikmat sekali gitu rasanya. Aduh, luar biasa. Gimana kita itu sama-sama menahan diri dari segala hal yang gimana ya, yang tidak sama sekali tidak berguna, tidak ada manfaatnya atau pahalanya gitu. Jadi di bulan ini di sini saya melihat, ya Allah, teman-teman saya yang biasanya megang gimana ya, buku yang lain, tapi ini Masya Allah megang Quran gitu. Setiap temu megang Quran. Jadi itu jadi menarik diri kita, selalu mengingatkan kita juga ketika melihat teman-teman gitu. Subhanallah. Ya, Dan indahnya di Islam itu kan berpuasa seperti Afifah tadi katakan, kan tidak sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, saya pikir setiap orang bisa gitu ya. Jangankan 14 jam, ya 24 jam pun tahan. Tapi yang menarik itu seperti kata Afifah tadi, di Islam itu juga kita menahan hawa nafsu. Tidak boleh melihat lawan jenis dengan syahwat, meskipun puasanya tidak batal tapi membatalkan pahala puasa, begitu kan? Tidak boleh apalagi marah-marah, tidak boleh ghibah, membicarakan kejelekan temannya, sahabatnya. Dan yang Afifah saksikan sama teman-temannya, tiada hari, tiada malam kecuali megang Al-Quran, ya kan? Subhanallah. Jadi Afifah kalau dulu suka ngatain orang ya? Enggak sih, cuman ya bercanda ngeledek-ngeledek gitu ya kan. Suka, ya? Tapi kan yang ditakutkan kan teman ngambil hati nih. Nah di bulan ini tuh kita kayak udah menahan diri gitu, berbicara dengan lembut, dengan kasih sayang, Masya Allah. Jadi kayak rasa sayang kita ke sesama teman kita, apalagi dia orang mukmin, dia orang Islam, Masya Allah semakin bertambah gitu. Subhanallah. Ya. Jadi secara tidak langsung puasa ini melatih kita, mendidik kita, menterbiah kita menjadi orang yang cinta sesama ya, menjadi kasih sayang gitu ya. Iya, kita dilatih dalam sebulan ini, dan kita nggak tahu kan, semoga kita jangan hanya sebulan ini aja, kita melakukannya di bulan yang seterusnya gitu. Iya, makanya di dalam Islam itu Afifah dan juga Safia, Khonsa ya, kita ini ada juga puasa-puasa sunnah di luar Ramadan ya, ada puasa sunnah. Nanti setelah kita puasa Ramadan 1 bulan ini, tanggal 1 Syawal haram puasa. Tapi sejak tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal itu ada dianjurkan kita puasa 6 hari Syawal. Rasul mengatakan, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahr, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh ya. Jadi nah tadi Afifah bilang kalau bisa berlanjut ya, di luar Ramadan itu ada puasa-puasa sunnah, ada puasa apa namanya Senin Kemis, ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan-bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian ada puasa juga Tasu'a tanggal 9 Muharram, ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali puasa yang kita kerjakan di luar Ramadan. Tapi ala kulli hal, betul yang kata Afifah tadi, puasa itu adalah melatih kita menjadi orang yang cinta kasih, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang sabar, ya kan? Nah, jadi apa namanya itu sudah dirasakan sama Afifah, ya. Artinya sudah bisa menjelaskan kepada pemirsa bahwa nilai-nilai tarbiyah, pendidikan yang didapatkan dari puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan hausnya, tapi juga apa namanya mengendalikan mata, mengendalikan mulut, ya, mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh lagi tambah cerita pengalaman spiritual perdana menjalankan ibadah Ramadan ini, sholat tarawihnya, tadarusnya bagaimana? Coba Afifah. Sebenarnya kalau dalam sholat tarawih kan biasanya kan sholat yang paling banyak dalam sehari itu kan
rakaatnya 4 gitu kan. Nah di tarawih ini tambah gimana ya, tambah plus sholat witirnya gitu. Tapi itu nggak kerasa banget gitu, karena kita rasanya hati kita itu benar-benar kurang dong gitu. Iya, sebenarnya sholat tarawih itu tidak dibatasi, hanya 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bahkan bisa sampai 36 rakaat. Cuma kita karena santriwati ini kan masih baru masuk Islam, kalau kita ambil yang panjang-panjang takut nanti shock ya, tidak mampu berdiri lama-lama gitu kan, takutnya minta pulang pula lagi. Nah, ya kan? Tapi ala kulli hal Afifah merasakan malah pengen nambah ya. Insyaallah tahun depan kita tambah lah. Ya, apalagi pengalaman yang ketika buka puasa begitu apa yang dirasakan? Ya, ketika buka puasa sebenarnya kan di sini kayak lebih menambah kekompakan ya, kayak menyiapkannya, kerjasamanya gitu, dari yang biasanya ambil sendiri, jadi sekarang kayak kerjasama gitu. Subhanallah. Terus waktu minum itu apa yang dirasakan? Kan hilang dahaga gitu, nikmat gak? Nikmat sekali. Alhamdulillah. Kalau Safia, gimana melihat suasana Ramadan itu di pesantren bersama para mu'allafah itu, apa pelajaran yang didapatkan selain merasakan laparan haus itu? Ya, kebersamaan atau apa sholat tarawihnya itu gimana yang dirasakan? Ya, senang banget ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu pengen nggak ngajak keluarga masuk Islam? Pengen. Pemirsa melihat dia langsung pakai cadar, memang latar belakangnya Khonsa ini tertarik masuk agama Islam karena melihat teman-teman wanitanya pakai cadar. Dia merasa pakai cadar itu lebih nyaman, lebih terpelihara kehormatannya. Orang yang sudah bersuami istri, ya istri itu wajahnya buat suaminya saja. Subhanallah ya. Dan baru saja dia mengatakan hikmah yang didapatkan dari puasa ini adalah adanya rasa syukur. Kenapa? Karena menahan lapar haus itu melatih dia untuk lebih peduli lagi kepada orang miskin, orang-orang yang susah di luar sana. Betapa tidak enaknya lapar dan haus itu, begitu ya? Ternyata lapar haus itu tidak enak gitu kan. Nah kalau kita merasakan tidak makan, tidak minum hanya hitungan jam, 14 jam paling lama, tapi saudara-saudara kita di luar sana, apalagi masa Covid ini, banyak yang pengangguran, banyak yang di PHK dari pekerjaan. Mereka bukan hanya 14 jam merasakan lapar haus itu, bisa berhari-hari, Masya Allah. Nah salah satu tarbiyah pendidikan yang didapatkan oleh Khonsa dari puasa ini, mendidik dia menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau punya rezeki berusaha untuk bisa berbagi walau sedikit menurut kita, tapi bagi orang yang menerima yang kesusahan tentu sangat besar faedahnya, sangat besar manfaatnya. Subhanallah ya. Jadi pemirsa An-Nabat TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG saya rahimakumullah, kesan-kesan mereka di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sangat menginspirasi kita semua. Mereka ini adalah orang yang perdana menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, tapi mereka sudah bisa memberikan gambaran umum ya, seperti apa nikmat dan hikmah daripada berpuasa itu. Saya mau ingin kembali kepada Afifah lagi. Kira-kira ada enggak pesan-pesan khusus kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat atau kepada pemirsa kita? Ada enggak kira-kira? Kan tentu di dalam bulan Ramadan ini meskipun beragama Islam, belum tentu semua orang Islam menjalankan ibadah puasa, ya kan? Kan banyak juga umat Islam yang KTP, ya, yang masuk surga KTP-nya saja. Dia faktor Muslim lahir, tetapi tidak menjalankan ibadah puasa, tidak sholat, dan juga tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira kalian sebagai mu'allaf yang baru, ya hitungan bulan lah di dalam agama Islam ini, ada enggak pesan khusus kepada mereka umat Islam yang terlahir dari Muslim kok tidak menjalankan ibadah, apalagi di masa Covid sekarang ini? Pesan-pesan buat saudara saya di luar sana, laksanakanlah ibadah puasa hanya sebulan
hingga entar nanti juga saudara akan terlatih gitu, karena sama sekali sedikit pun nggak ada ruginya gitu Ustaz, karena kita nggak bakalan rugi gitu, bahkan ketika kita meninggalkannya bahkan kita sangat rugi gitu. Apalagi secara finansial, nggak pakai modal, nggak pakai uang menjalankan. Sih aku bisa beribadah gini bersama keluarga aku gitu. Dengan orang tua. Iya, jadi kan lagi belajar juga biar lancar Qur'annya. Memang Betul. sudah bisa tapi kurang lancar gitu kan. Jadi ya berdoa, ya Allah lancarkanlah lidahku ini dan berikan aku nikmat pengertian akan arti Quran ini gitu. Jadi nanti setidaknya aku bisa pulang terus ya Allah ngedakwa keluarga aku gitu. Subhanallah. Aja. Coba Afifah baca Al-Quran sedikit yang dihafal apa? Mulai Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, bagus sekali bacanya ya. Coba hafalan-hafalan pendeknya apa yang sudah dihafal, baca dikit lagi. Ya silakan, pilih salah satu. Apa surah-surah pendek yang bisa dihafal? Ya udah, yang mana aja, yang mana aja, silakan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man qaffat mawazin, Fa amma man thaqulat, فأما من ثقلت موازينه فهو في راضية fi 'ishatir radiyah. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه راضية Ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah, luar biasa ya, bagus sekali. Dan terus tingkatkan kesungguhan mempelajari Al-Quran dan juga pelajaran-pelajaran agama Islam lainnya ya. Masya Allah. Sekarang Safia nih, apa nih pesan-pesan khusus kepada orang-orang Islam yang tidak puasa nih, atau kepada keluarga? Coba apa pesannya kepada mereka? Ya. Muslim atau non muslim yang apa? Ya, berpuasa. Yang berpuasa. Mari berpuasa, mari berpuasa. Jangan Mari. sampai tidak puasa. Ya, mari kita berpuasa sama-sama, jangan sampai Tidak puasa. Jangan sampai tidak puasa. Iya, alhamdulillah. Kalau Khonsah, apa pesan-pesan khusus kepada umat Islam yang tidak puasa agar mereka berpuasa gitu? Ketika saya bisa menjalankan ibadah puasa, saya juga merasakan sedih karena semasa sekolah saya kan mayoritas bareng teman-teman yang agama Muslim. Banyak juga yang saya lihat teman-teman saya itu nggak menjalankan ibadah puasanya. Saya sendiri yang sekarang ini udah agama Muslim, sedih kalau bukan dengan cara puasa aja kita nggak bisa gitu untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menambahkan pahala kita. Lalu dengan cara apa lagi? Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Buat teman-teman dan saudara yang seiman di luar sana, pesan saya, ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, nggak sulit kok menjalankan ibadah puasa itu. Hari pertama aja kayak yang saya rasakan itu lumayan berat, cuman kalau kita tekadnya kuat, oh ini buat Allah gitu, pasti bisa. Jadi kalau kita udah ketemu bulan Ramadan, kita harus bersyukur dan harus bisa menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah kewajiban kita sebagai agama Muslim. Allahu Akbar. Dalam sekali pesan moral dari Khonsah yang baru 2 minggu masuk Islam, dahsyat ya.
Dia mengatakan kalau Ramadan saja datang yang membawa begitu banyak keutamaan, menawarkan pengampunan dosa, tapi kalian tidak memanfaatkan momentum yang berharga ini dengan sungguh-sungguh, betapa ruginya orang Islam yang lahir dari Muslim. Subhanallah, hebat ini akhwan saya, betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 minggu sudah mempunyai wawasan sedalam ini dan sudah bisa berpesan kepada pemirsa yang tidak puasa itu agar jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang berharga ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan Allah dalam puasa ini luar biasa pemirsa, ya. Luar biasa sekali. Sampai-sampai seberapa besar balasan kita yang baru, ya, kayak khonsa ini baru hitungan hari dalam Islam, tapi sudah punya pemikiran yang jernih, pandangan yang sangat luas sekali tentang agama Islam. Dia sudah bisa berbicara apa sih hikmah yang kita dapatkan dari puasa ini. Masya Allah. Terima kasih khonsah sudah bisa berbagi dengan jamaah. Begitu juga Safia dan Afifah, ya, sudah kalian menceritakan testimoni kalian bagaimana perasaan pertama kali melaksanakan ibadah Ramadan, baik puasa maupun tarawih, dan juga ada acara sahur bersama, kemudian berbuka bersama. Subhanallah, semua sulit diungkapkan dengan keindahannya, ya, dengan kata-kata. Baik pemirsa An-Naba TV dan sahabat-sahabat FB dan juga sahabat-sahabat IG, kita juga membuka kesempatan tanya jawab pada kesempatan ini. Ya, kalau ingin bertanya silakan, nanti mereka biarkan menjawab. Dan di sini sudah ada masuk pertanyaan satu orang dari saudara Tommy. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Kabupaten Malang, mau tanya, apa hukum organisasi atau golongan dalam Islam seperti NU, Muhammadiyah, LDI, Sunni dan lain-lain? Karena teman saya dari Arab dikit-dikit suka ngatain bid'ah. Dan gimana kalau saya tidak ikut golongan organisasi tersebut? Cukup jadi Islam yang baik saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, saudara Tommy, yang namanya NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, LDI, itu semua adalah hanya organisasi bentukan manusia saja. Organisasi pergerakan pendidikan, pergerakan dakwah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tuntutan, ya, untuk kita bisa harus bergabung di organisasi tersebut. Tidak. Jadi Anda cukup menjadi muslim biasa saja, mempraktekkan ajaran Islam, ya, apa yang disyariatkan oleh Allah kita patuhi, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Adapun bergabung di organisasi ini sebenarnya hanya tempat wadah atau berkumpul bagi orang-orang yang para aktivis, ya, yang ingin memperjuangkan Islam ini. Perlu ada teman dalam berjuang begitu. Nah, baik-baik saja. Kalau antum mau ikut organisasi, ya saya pikir nggak ada salahnya, sebab Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya, ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersop-sop atau secara berbaris-baris atau berkelompok. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka seperti bangunan yang kokoh. Jadi berorganisasi itu, berkumpul saudara dalam perjuangan ini memang penting sekali. Berdua itu lebih baik daripada sendiri, dan bertiga jauh lebih baik daripada berdua. Semakin banyak kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang satu visi, satu misi dengan kita, tentu makin bagus. Nah, terkecuali kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya.
Kalau kita ngumpul sama orang yang tidak baik sendiri, jauh lebih baik daripada 3 orang atau lebih orang. Kalau teman-teman yang lain itu akan mencelakakan kita, mengajak kita ke tempat-tempat maksiat gitu ya. Tapi kalau kita berkumpul seperti di NU, di Muhammadiyah atau apapun nama organisasinya, yang ini adalah pergerakan dakwah untuk mempercepat perjuangan Islam ini, lebih bagus ya. Nah, adapun masalah aliran, ya kita ini harus ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah bersama ijma' ulama dan juga qiyas yang sudah disepakati ya. Jadi kalau antum mau mengambil pijakan hukumnya, ya kembali kepada Al-Quran, satu, kedua Sunnah, hadis-hadis Nabi, yang ketiga ijma' ulama, pendapat-pendapat ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, dalam hukum-hukum Islam itu perlu qiyas. Nah, qiyas ini artinya adalah analogi. Contohnya di zaman dulu orang berzakat fitrah itu adalah menggunakan gandum misalnya, karena itu makanan pokok mereka. Nah, kita orang Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Nah, maka dikiaskan. Nah, kalau kita sekarang berzakat fitrah dengan beras, karena itu makanan pokok kita, itu namanya kias. Nah, kias itu menjadi salah satu sumber hukum kita juga di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya begitu, saudara Tommy, silakan antum mau bergabung dan 2 rakaat. Nah, sekarang kita buat sholat subuhnya 4 rakaat. Nah, itu bid'ah dolalah itu. Kalau hanya persoalan sarana-sarana, metode-metode, itu tidak bisa kita katakan bid'ah. Itu kan boleh-boleh saja. Sarana itu kan kalau untuk perjuangan Islam boleh kita manfaatkan sarana buatan manusia. Seperti saya megang mikrofon ini kan sarana, ini sarana untuk dakwah. Kita pakai handphone, pakai kamera ini semua secara bahasa bid'ah, sesuatu yang baru. Di zaman Nabi tidak ada ini. Tetapi jangan sampai kita generalisasi bahwa kata-kata bid'ah itu tidak bersifat umum ya. Khusus yang berkaitan dengan masalah ubudiyah saja, ibadah. Baik, jadi antum silakan ikut organisasi apa tidak. Kalau memang ingin berdakwah, bergabung, silakan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan dong testimoni pada saat pertama kalinya merasakan puasa. Nah, yang kedua lagi, Assalamualaikum Ustaz, apa suka dukanya membina dan mendidik mu'alaf janabah? Syukron Ustaz Joko, Pak Joko dari Klaten. Oke. Nah, coba ceritakan, ini ada yang tanya nih. Apa rasanya puasa pertama? Walaupun tadi sebenarnya sudah disinggung oleh mereka, tapi mungkin telat apa bagaimana, diulangi lagi. Nah, Afifah coba cerita. Ya. Apa yang dirasakan pertama kali puasa tahun ini, ya? Yang dirasakan pasti bahagia, nikmat. Kalau diucapkan lewat kata-kata sulit ya, tapi bahagia gitu. Bahagia walaupun lapar. Walaupun lapar, laparnya enggak, karena udah biasa sih kalau nahan lapar. Udah biasa. Yang agak sedikit sulit itu menahan diri dari ucapan, mata, apalagi megang handphone. Jadi lebih baik sama sekali kurangin gadget atau apapun itu ya. Perbanyak megang Al-Quran, karena apalagi sekarang kan banyak iklan yang kita nggak tahu iklannya apa, berbunculan gitu. Jadi alangkah lebih baik ya udah beralih ke Al-Quran gitu. Alhamdulillah. Jadi yang dirasakan bahagia. Puasa pertama itu bahagia, nikmat sekali. Dan ada ya sulitnya yaitu menahan diri, menahan mulut, menahan mata. Itu aja yang sulit ya. Tapi bisa terlatih. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, kalau Khonsa gimana? Khonsa, ceritakan dikit pengalaman pertamanya tadi mungkin telat ini Pak Joko bertanya. Yang saya rasakan pertama kali bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya bahagia banget. Yang biasanya kan jam 4 itu masih pada kita tuh mampu gitu, karena udah niat dari hati dan untuk Allah. Subhanallah. Ya, itu Pak Joko tadi ya, testimoni mereka, Masya Allah bahagia sekali katanya ketika pertama kali menjalankan aktivitas puasa itu, walaupun sedikit merasakan lapar haus, tapi itu semua tereliminir dengan adanya azam niat yang kuat itu. Subhanallah. Dan pertanyaan kedua, apa suka dukanya membina dan mendidik para mu'allaf? Iya, sukanya itu Pak Joko, sukanya itu Masya Allah, ini merupakan syiar yang pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah, kita mengislamkan satu orang saja, mengislamkan saja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu
orang lain mendapatkan hidayah lalu masuk agama Islam, maka itu kata Nabi lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, bahagia banget gitu ya. Ya, kita sedang mengumpulin pahala untuk modal kita ke akhirat ya. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, kalau dukanya itu apa? Ya, dukanya itu tentu karena kita ini lembaga sosial, lembaga yang gratis, yang non profit, yang tidak ada penghasilan secara rutin karena kita tidak punya bisnis, tidak punya perdagangan, tidak punya usaha yang menghasilkan secara finansial. Ya, tentu dukanya itu kalau kita lagi pas krisis, apalagi seperti Covid gini, umat Islam juga semua berkeluh kesah, ya ada rasa prihatin, rasa sedih begitu yang kita bayangkan. Jangan sampai santri kita ini kelaparan, jangan sampai santri kita ini tidak bisa membeli sabun ya dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya dituntut saling kita mendukung kepedulian sesama muslim ini, terutama kepada mu'alaf. Dan antum tahu mu'alaf itu kan ada jatahnya, ada haknya di dalam zakat kaum muslimin 1/8. Jadi 8 asnaf yang berhak menerima zakat dari umat Islam itu salah satunya adalah mu'allaf, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya. Jadi mu'allaf itu salah satu golongan yang berhak menerima zakat daripada kaum muslimin. Maka inilah momentum ya, di tengah-tengah kita merasakan Covid ini, semua orang pengangguran, di mana-mana orang mengalami kesulitan. Ya, saya hanya berdoa saja, berharap semoga An-Naba ini tidak bubar ya saja kepada para mu'allaf ini untuk modal mereka mempelajari agama Islam. Karena mereka ini semua kita sekolahkan, kita kuliahkan ya, supaya mereka nanti berhasil menjadi ustazah, menjadi ustadz, menjadi muallim ya, untuk berdakwah sebagaimana Afifah tadi dan juga yang lain berkeinginan mereka ingin mendakwahkan Islam kepada keluarga. Jazakumullah khair. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bali nih. Assalamualaikum Ustadz, saya Fajar dari Bali, mau tanya santriwati mu'allaf, bagaimana perasaan mereka tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan keluarga yang mereka belum Islam, belum dapat hidayah? Ya, tadi sebenarnya ke Afifah sudah mengatakan ya, sedih ya. Coba Afifah jelaskan bagaimana sedihnya tidak bisa bersama keluarga karena keluarga belum muslim ya. Ya. Perasaan saya, jangankan kerinduan ingin bersama-sama menjalankan ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini bersama keluarga, saya harap saja, saya cita-citakan keluarga saya menyadari bahwa Islam itu adalah jalan kebenaran, itu adalah sesuatu hadiah yang luar biasa yang selama hidup saya yang saya terima gitu. Jangankan untuk bulan Ramadan, untuk mereka, keluarga saya sadar saja bahwa Islam itu adalah jalan yang benar, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Subhanallah. Ya, jangankan puasa bersama, keluarga mereka bisa terima mereka saja dalam Islam ini. Tadi jangankan puasa bersama, untuk bisa mereka terima saja dia berislam itu sudah luar biasa rasa syukur mereka. Subhanallah ya. Terima kasih Pak Fajar dari Bali sudah menanyakan hal itu dan sudah membangkitkan emosi spiritual mereka lagi, mengingatkan kepada keluarga. Tapi tidak apa-apa, itu bagus sekali karena antum penasaran ya bagaimana perasaan mereka setelah menjadi mu'allafah ini. Baik pemirsa An-Naba TV dan juga sahabat-sahabat FB dan IG, tidak terasa kita sudah 1 jam ya bincang-bincang dengan para mu'allafah ini yang sangat mengharukan sekali, karena sebentar lagi kami di Jakarta akan buka puasa. Maka sementara waktu kita cukupkan sekian dulu bincang-bincang kita dengan para mu'allafah ini. Mudah-mudahan kesaksian mereka atau testimoni mereka bisa menginspirasi kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai agama Islam ini, dan mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang,
dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita semua. Dan saudari-saudari kita ini semoga semakin dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah hidayah kepada mereka sehingga mereka semakin istiqamah di dalam agama Islamnya, dan kita harapkan mereka semuanya bisa menjadi muallimah, menjadi ustazah di masa yang akan datang. Mungkin kalimat penutup dari masing-masing boleh disampaikan kepada pemirsa. Sampaikan kata-kata penutup, apa minta tolong didoakan atau bagaimana, silakan. Kalau dari saya minta doanya dari semua pemirsa, dari semua saudari-saudari seiman saya di luar sana, agar semakin banyak orang yang sadar akan Islam, bahwa Islam itu adalah jalan kebenaran. Subhanallah. Sama-sama kita doakan. Ya. Kalau Sofia, silakan. Ada kalimat terakhir, minta tolong doa atau apa? Ya, buat pemirsa dan saudara-saudari seiman yang di luar sana, tolong doakan kami supaya kuat dalam Islam. Supaya kuat dalam Islam. Ya. Kalau Khonsa, silakan kalimat terakhir. Saya cuma minta bantu doa, semoga saya dan juga teman-teman yang belajar semoga semakin istiqomah dan bisa mengajak teman-teman yang di luar sana untuk lebih menaati atau menjalankan kewajiban-kewajiban dalam beragama, dan juga bisa mengajak dan juga baru menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini sudah menggugah perasaan kita semua, dan kita terharu mendengarkan testimoni mereka. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dan sahabat-sahabat saya di FB dan IG juga, kalian bisa ikut menikmati apa yang mereka rasakan hari ini, dan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, khususnya selama bulan Ramadan ini. Saya akan usahakan menemani antum di tengah-tengah santai menunggu datangnya bulan Ramadan. Kita terus membahas keagungan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Nababan bersama para santriwati kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi selamat menjelang berbuka Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Sampai jumpa kita di event-event berikutnya, nanti akan kami umumkan lagi kepada pemirsa sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Teman-teman, sholat.